Ya, Sudah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu sistem e-commerce dan dengan metode UML dan DFD. Nah, kami akan langsung masuk aja kepada materi yang akan disampaikan oleh Ramadan Pertama Putra. Kepada Mas Ramadan dipersilakan. baik, terima kasih Kak. Saya akan membacakan mengenai pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software arsitektur. Lalu mengenai pengertian DML atau Data Flow Diagram adalah suatu pemodelan yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik dengan manual secara komputerisasi. DFD ini sering juga disebut dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Sebuah DFD melayani beberapa tujuan. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk menggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Baiklah, di sini ada gambar atau tabel UML terbagi dua, yaitu UML admin dan UML pemesanan. Untuk UML admin sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu login, pendataan produk, cek kelengkapan produk, tampilkan data produk. Sedangkan customer terdiri dari 6 macam, yaitu view, login, memilih produk, input data pemesanan, nota total pemesanan, laporan data pemesanan. Oke, baiklah, untuk selanjutnya itu nota pembayaran. Dari customer terdiri dari 4 macam, yaitu view, input data pembayaran, nota pembayaran, dan laporan data pembayaran disalurkan ke menu login. Dan untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Zeri. Suara. Baik, terima kasih Saudara Ramadan. Nah, di sini ada tabel DFD atau gambar. Yang sini DFD yang levelnya 0. Di sini ada user admin dan customer yang memiliki proses data produk, proses pemesanan, dan proses pembayaran. Next. Di sini ada DFD level 1 yang memiliki file database. Nah, dari admin, pendataan produk, cek kelengkapan data produk yang masuk ke file data produk. Terus ke tampilkan produk dan diperlihatkan ke customer. Next. DFD level 2. Sini ada user customer dan admin. Sama user customer memilih produk, terus masuk ke data produk, terus menginput data pemesanan dan masuk ke proses laporan data pemesanan dan masuk ke admin. Setelah itu ke input data pemesanan masuk ke file level 2 masih. Input data pemesanan terus masuk ke file data pemesanan dan diproses ke nota total pemesanan dan kembali lagi ke customer. Oke, next. DFD level 1 proses 3. Di sini ada customer melakukan login dulu untuk data pemesanan, terus menginput data pembayaran, masuk ke file data pembayaran dan customer, dan masuk ke proses laporan data pembayaran dan ke admin. Next. Nah, di sini ada proses input dari user admin, yaitu dia bisa menginsert data produk,
mengupdate data produk dan menghapus data produk. Nah, sini ada proses data produk, masuk ke cek kelengkapan data produk dan masuk ke file data produk, terus menampilkan data produk ke customer. Next. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan pada Hardiansa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Seri Aldi. Manfaat dan fungsi manfaat UML. Berikut beberapa manfaat dari UML. Satu, memudahkan programmer untuk menciptakan sistem yang hendak dirancang. B, UML dapat memudahkan programmer guna dapat memahami flow atau alur sebuah sistem. C, dengan adanya UML, programmer dapat semakin gampang untuk memahami perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang hendak dibuat. Next. Manfaat dan fungsi data flow diagram. Data flow diagram atau bisa juga disebut DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Next. Fungsi UML. Berikut beberapa fungsi dari UML. A. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. B. Itu menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam permodelan. C. Memberikan model yang siap untuk digunakan mengingat UML ini merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif sehingga user mudah mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. D. Sebagai blueprint. E. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek bukan hanya perangkat lunak atau software. F. Dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. G. Memahami struktur dan perilaku sebuah sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rina. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masuk pada manfaat dan fungsi data flow diagram. Fungsinya ialah yang A, data flow diagram atau DFD adalah alat pembuat model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang ke B, DFD ini adalah salah satu pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model memberikan penekaan hanya pada fungsi sistem. Yang C, DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran, analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Next. Nah, sekian dari presentasi dari kami, dari kelompok 3. Apabila ada perkataan yang salah,
Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi